Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 441. Dalam beberapa hari berikutnya, Lian pergi ke sekolah pada siang hari dan kembali ke sekolah seni bela diri jenggot sepulang sekolah pada malam hari. Karena tidak bisa makan di kafetaria, Angli tanpa malu-malu hanya bisa pergi ke rumah mie 10 mangkuk untuk membeli pasta gigi. Setelah berkali-kali ke sana, Lian merasa malu karena memang tidak memungut biaya. Terkadang, Lian diam-diam menaruh uang itu di bawah mangkuk saat pergi. Akibatnya, saat dia pergi ke sana lagi, toko mie tersebut akan dikembalikan utuh, dan dia akan menolak Lian makan di sini jika dia melakukannya lagi. Hingga saat ini, tampaknya satu-satunya restoran yang dapat menerima dan menyambut Lian untuk makan adalah 10 restoran mie mangkuk ini, dan Lian tidak punya pilihan selain menyerah pada akhirnya. Tapi Anda tidak bisa pergi ke toko mie setiap hari untuk makan, bukan? Lian hanya bisa pergi ke sana satu kali jika kondisi keuangannya tidak memungkinkan dan dia lapar. Seminggu perkuliahan berlalu dengan cepat, dan Angli lambat laun terbiasa dengan kehidupan di Los Angeles. Di kelas terakhir pada hari Jumat, Kevin tidak muncul di kelas, dan Lian merasa anak ini mungkin merencanakan sesuatu yang jahat lagi. Benar saja, tidak jauh setelah Lian keluar kelas setelah kelas berakhir, dia melihat seorang siswa dari kelas yang sama berlari ke arahnya. Bos, gawat, Kevin. Kevin ditangkap gangster di luar sekolah. Di mana? Lian bertanya. Itu di luar sekolah, aku akan mengantarmu ke sana. Di gang luar sekolah, Kevin sedang menyalakan rokok untuk seorang pria kulit hitam dengan tato tengkorak di dadanya. Setelah seminggu istirahat, wajah Kevin yang bengkak kembali normal. Setelah menyalakan rokok, dia melihat orang kulit hitam lain di sekitarnya dan mengingatkannya dengan suara rendah, Saudara Qiaozi, anak itu sangat pandai berkelahi. Kami bertujuh bukan tandingannya terakhir kali. Apakah Anda yakin kami berlima bisa menghadapinya? Petik 2. Qiaozi meniupkan lingkaran asap dan berkata dengan nada menghina, Kevin, menurutmu apakah kakakku sama tidak bergunanya dengan kakakmu? Jangan lupa, Anda hanya pelajar, dan kami di sini untuk menyantap makanan ini. Petik 2. Kevin buru-buru mengangguk dan berkata, ya, terserah padamu, Saudara Qiaozi, untuk melampiaskan amarahmu kepadaku. Jangan khawatir. Karena aku, Saudara Qiaozi, telah menerima uangmu, aku pasti akan menangani masalah ini untukmu. Qiaozi adalah gangster terkenal di daerah ini, dan Kevin hanya berani mendominasi sekolah karena dukungan Qiaozi. Jika wajahnya tidak bengkak, Kevin pasti akan meminta bantuan Qiaozi. Kami datang. Kevin berteriak kepada Qiaozi ketika dia melihat orang-orangnya berlarian. Saudara-saudara, tiru orang itu. Teriak saudara Qiaozi, dan beberapa pria kulit hitam di sekitarnya mengambil pipa baja runcing dan keluar. Mencicit. Sebuah mobil klasik memblokir pintu masuk gang setelah Lian memasukinya. Bajingan mana yang berani menindas adik laki-lakiku Qiaozi? Jika aku tidak mematahkan kakimu hari ini, adikku Qiaozi akan berjalan mundur. Saudara Qiaozi melambaikan pipa baja di tangannya dan meraung dengan dominan. Kevin, kita semua teman sekelas, jangan jadikan ini masalah besar. Teriak teman sekelas yang memikat Lian. Bukan urusanmu di sini, pergi dari sini. Hardik Kevin. Saudara Qiaozi melambaikan pipa baja dan hendak mengambil tindakan ketika dia melihat Lian keluar dari belakang. Dia membeku di sana, dan sisi kanan wajahnya yang baru saja pulih mulai terasa sakit lagi. Kevin tidak menyadari perubahan abnormal ini, dan melangkah maju dan berteriak dengan arogan, Li Xiaowan, apakah kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja setelah kamu mengalahkanku terakhir kali? Aku ingin melihat bagaimana akhirmu hari ini. Saudara Qiaozi, ini orangnya, patahkan saja kakinya dan serahkan sisanya padaku. Petik 2. Saudara Qiaozi. Lian memandang Qiaozi di belakang Kevin dan berseru dengan marah. Pap tatata. Qiaozi menjabat tangannya, dan pipa baja itu terpental ke tanah. Beberapa pria kulit hitam lainnya juga buru-buru melemparkan pipa baja di tangan mereka ke tanah. Baru kemudian Kevin menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berbalik dan berteriak, Saudara Qiaozi, ini dia, kenapa kamu tidak melakukannya? Pindahkan pamanmu. Qiaozi mengutuk diam-diam, jika dia tahu bahwa orang yang ingin disentuh Kevin adalah Lian, dia tidak akan berani mengambil bisnis itu bahkan jika dia terbunuh. Saudaraku, itu bukan urusanku. Bocah ini memberiku uang untuk maju. Qiaozi hanya berlutut di tanah dengan lutut lemah saat dia berbicara, takut Lian akan menamparnya seperti terakhir kali jika dia marah. Saudara Qiaozi, ada apa denganmu? Kevin bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Diam, teriak Qiaozi dengan marah. Kamu tidak ada hubungannya di sini, aku pergi dulu. Lian Chong memerintahkan teman sekelas yang membawanya ke sini. Oh, baiklah. Setelah teman sekelasnya keluar dari gang, Lian bertanya pada Qiaozi, bagaimana dia memintamu untuk berurusan denganku. Aku akan mematahkan kakimu, kata Qiaozi dengan gemetar. Berapa banyak yang kuberikan padamu? Lian bertanya lagi. 200. Hanya 200. Lian hampir saja memuntahkan darahnya, lagi pula dia dulu dihadiahi ratusan juta dolar, dan sekarang seseorang ingin menghancurkan kakinya demi 200 dolar. Qiaozi, kamu melakukan ini hanya dengan 200 yuan. Kamu pantas menjadi miskin. Qiaozi juga tidak bisa berkata-kata. Memang benar perekonomian saat ini sedang dalam resesi dan persaingan sangat ketat. Wilayahnya hampir ditelan oleh orang lain, jika tidak, dia tidak akan melakukannya demi 200 dolar.
Di mana uangnya? Ang Li bertanya. Qiaozi buru-buru mengambil 200 yuan dari pengakuannya dan menawarkannya dengan kedua tangannya. Seseorang membayar $200 ini untuk membeli kakinya, dan Lian menerimanya dengan cukup nyaman. Kevin, ingatanmu sama sekali tidak panjang. Ang Li berbalik dan berkata pada Kevin. Kevin tidak dapat melihat dengan jelas situasinya sekarang. Mengetahui bahwa Qiaozi pun menderita di tangan Lian, dia buru-buru berlutut di tanah. Bos, aku hanya bercanda denganmu. Ya, itu hanya lelucon. Bos, menurutku kamu tidak akan menyalahkanku. Petik 2. Kevin, kita teman sekelas, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kata Lian sambil tersenyum. Terima kasih, bos. Saya tahu Anda tidak akan menyalahkan saya. Kevin menghela napas lega, berpikir untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk menemukan orang yang lebih berkuasa untuk menghadapi Lian di masa depan. Ang Li selalu menjadi seseorang yang tidak akan menyinggung perasaan orang lain kecuali mereka menyinggung perasaannya. Kevin memprovokasi dia satu demi satu, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kevin, aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi aku tidak bisa menjamin apakah saudara Qiaozi akan melakukan apapun. Ekspresi Kevin tiba-tiba berubah begitu dia mendengar ini, dan dia bangkit dan ingin melarikan diri. Qiaozi lebih cepat darinya dan langsung melemparkan Kevin ke tanah sambil berteriak, "Saudara-saudara, ambil tindakan dan hancurkan kakinya." Teriakan Kevin menggema di kehampaan. Ini adalah harga dari memprovokasi Ang Li. Qiaozi bangkit dari tanah dengan gemetar dan berkata dengan hati-hati, "Saudaraku, apakah kamu puas?" Qiaozi, jangan biarkan aku memergokimu melakukan hal-hal buruk lain kali, kalau tidak aku akan membuatmu tidak mungkin melakukan hal-hal buruk lagi. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, saya mengerti. Qiaozi mengangguk dan membungkuk sebagai jawaban, sambil berkeringat dingin. Bab 442. Kembali ke rumah Hu, Lian memenuhi kewajibannya untuk mengajar siswa. Saat makan malam, Lian memperhatikan bahwa Hu tidak senang dan mengetahui bahwa hal itu terkait dengan perekrutan siswa dalam 2 hari terakhir. Dari hari pertama Jack datang melapor, hingga hari ketiga ketika jumlah orang yang dilaporkan dalam 1 hari paling banyak, hingga saat ini belum ada satupun siswa yang direkrut. Siapapun yang berubah akan merasakan adanya kesenjangan di hatinya. Khusus untuk Huzi yang sudah menutup seluruh toko tahu bau Huzi, seolah-olah dia telah melihat pintu harapan, namun sebelum dia masuk, pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Sore ini, Huzi telah memerintahkan Zhao Jian untuk membawa beberapa siswa baru untuk membagikan brosur di jalan, tetapi hal itu tidak berpengaruh sama sekali. Lian tahu bahwa Huzi akan menyerangnya cepat atau lambat, jadi setelah makan malam, dia menyelinap ke rumah Mi 10 mangkuk untuk upacara pasta gigi dan tidak kembali sampai larut malam. Keesokan paginya, Lian masih terhalang janggutnya. Xiao Anzi, kedua universitas tersebut belum merekrut satupun mahasiswanya, kata Huzi dengan wajah sedih. Bukankah kita sudah merekrut banyak siswa? Lian menganggap Huzi agak agresif. Jumlah siswa yang direkrutnya dalam beberapa hari terakhir ini beberapa kali lebih besar dari jumlah siswa yang direkrut Huzi dalam 10 tahun terakhir. Ya, kami telah merekrut banyak siswa baru-baru ini, tetapi kami bahkan belum merekrut satupun siswa selama 2 hari berturut-turut. Ini jelas bukan pertanda baik. Ingat, sekolah seni bela diri Jenggot kami memikul tanggung jawab penting untuk mempromosikan seni bela diri Tiongkok. Jika Anda tidak bisa merekrut siswa, bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas sesulit itu? Petik 2. Jenggot menghela nafas. Lagi pula, ini bukan soal uang. Sehat. Orang-orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Lian tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, jadi dia bertanya, "Paman, adakah yang bisa saya lakukan?" Inilah yang ditunggu-tunggu Huzi, dan dia langsung menjadi energi. Xiao Anzi, sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu keluar bersama Zhao Jian untuk membagikan brosur dan mendemonstrasikan teknik menamparkan babi. Apakah Anda mencoba menjadikan diri Anda seorang pengamen? Ang Li tidak mendiskriminasi para pengamen jalanan, namun ia percaya bahwa seni bela diri sangatlah sakral dan menggunakannya untuk pertunjukan jalanan merupakan pelanggaran terhadap seni bela diri. Paman, yang lain tidak tahu, bagaimana mungkin kamu masih belum tahu? Tidak ada yang namanya menamparkan babi, itu hanya mengada-ada. Petik 2. Huzi tersenyum datar dan berkata, tentu saja paman ini tahu, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena sebagian orang suka menamparkan muka babi, kita harus mempromosikan seni bela diri ini. Meski tidak ada, Anda tetap harus menemukan cara untuk membuatnya. Ada sedikit jeda dalam suaranya, dan wajah Hu menjadi serius. Xiao Anzi, kamu bahkan tidak akan melakukan bantuan kecil ini, kan? Kamu tahu, ingatan pamanku sangat buruk. Bagaimana jika ibumu meninggalkan pesan untukmu dan aku tiba-tiba melupakannya? Lian menyadari bahwa Huzi sangat fasih dan tahu apa kelemahannya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Oke, paman, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Beard menunjukkan senyuman kemenangan, lalu Lian pergi makan. Di meja makan, Hu Jing tetap diam seperti biasa, tetapi kadang-kadang ketika dia melihat Lian, matanya berbicara. Penipu. Setiap kali dia melihat tatapan Hu Jing, Lian menjadi sedikit gila. Nak, aku bukan gangster. Hari ini adalah hari Sabtu, dan orang-orang setelah hari yang melelahkan suka tidur. Anda tidak akan melihat banyak orang di jalanan pada pagi hari. Pertunjukan jalanan Ang Li diatur pada siang hari, saat arus orang paling banyak, jadi tidak banyak yang terjadi di pagi hari. Karena pada hari Sabtu ada kelas sepanjang hari, banyak siswa yang datang ke balai pencaksilat untuk belajar, sehingga balai pencaksilat akan mengurus makan saat makan siang.
Biar tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menggunakan Lian, jadi dia menyerahkan tugas memasak kepada Lian. Lian sudah mandiri sejak kecil, dan memasak bukanlah masalah baginya. Setelah sarapan, Lian pergi menyiapkan bahan-bahan, lalu menyiapkan makan siang di lantai 3. Lantai 2 tidak mampu menampung banyak orang, sehingga siswa pada hari Sabtu dibagi menjadi 3 kelompok, berlatih pencaksilat di lantai 1, lantai 2, dan rooftop. Hu Jing, Zhao Jian, dan Hu Hu masing-masing bertugas sebagai instruktur, mengajarkan seni bela diri dasar. Ketika Lian Xi kembali membawa bahan-bahan, dia bertemu Hu Jing yang sedang pergi ke kamar mandi. Hu Jing tidak mengatakan apapun saat itu, tetapi menggumamkan sesuatu sebelum pergi. Dengan janggut yang tidak rapi, sekilas dia tampak seperti gangster. Anda. Lian sangat marah hingga dia tidak bisa berbicara dan melihat ke cermin. Tidak ada pisau cukur ketika kami berada di hutan, jadi Ang Li tidak bercukur selama setengah tahun. Perlahan-lahan, saya menjadi terbiasa dengan gaya saya, sehingga saya bahkan tidak berpikir untuk bercukur setelah berada di Los Angeles selama lebih dari seminggu. Di cermin, wajah Lian Junlang dengan janggutnya menunjukkan perubahan hidup. Yah, dia masih cukup tampan. Lian memuji di depan cermin, memikirkan 2 orang di benaknya. Salah satunya adalah pria berjanggut yang sedang bermain basket, dan yang lainnya adalah pria berjanggut yang memegang senapan AK. Dengan janggut yang tidak rapi, sekilas dia tampak seperti gangster. Kata-kata Hu Jing terngiang-ngiang di telinganya, dan Lian menggelengkan kepalanya dengan keras. Lupakan saja, agar tidak membuat orang mengira saya gangster, ucapkan selamat tinggal pada janggut. Merasa kejam, Lian mengambil pisau cukur dan mencukur jenggotnya hingga bersih. Saya melihat ke cermin lagi. Saya kehilangan perasaan perubahan-perubahan dalam hidup, tetapi mendapatkan kembali vitalitas masa muda saya. Aku bukan seorang gangster sekarang, kan? Lian berkata di depan cermin bahwa dia sangat puas dengan penampilannya saat ini. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah apakah dia akan dilecehkan oleh lebih banyak gadis saat berjalan di jalan. Saat makan siang hampir siap, tiba-tiba terjadi keributan di bawah. Lian mengira seseorang datang untuk belajar seni bela diri lagi, jadi dia pergi ke jendela dan melihat, dan ternyata bukan itu masalahnya. Saya melihat beberapa Ronin yang mengenakan pakaian pedesaan berdiri di depan pintu aula seni bela diri. Tampak familiar. Lian segera teringat bahwa Ronin ini adalah orang-orang Musashi yang telah dia beri pelajaran dengan menamparkan wajah babi seminggu yang lalu. Selain babi pulau ini, ada belasan pria dengan kamera dan kamera di tangannya. Mereka terlihat seperti anggota media, dan mereka mengelilingi babi pulau yang mengenakan karate gi dan ikat pinggang hitam di pinggangnya. Baik media maupun babi pulau Musashi semuanya sangat menghormati pria berseragam karate ini. Sulit untuk dipahami jika dipikir-pikir. Beberapa babi pulau, termasuk Musashi, semuanya belajar karate, dan Musashi, yang paling kuat di antara mereka, hanya memiliki sabuk merah. Saat menghadapi master sabuk hitam, Anda tentu akan sangat menghormatinya. Sepertinya dia telah menemukan master untuk membalas dendam. Lian segera memahami tujuan kedatangan babi negara kepulauan itu ke sini. Sejujurnya Ang Li tidak peduli berapa banyak babi pulau yang datang, yang membuatnya sedikit tabu adalah media. Setelah belajar dari Death Forum, Ang Li memahami apa artinya bersikap rendah hati. Terakhir kali dia mengajari Musashi pelajaran di jalan di foto. Jika kali ini diberitakan secara luas oleh media, dia mungkin akan menjadi terkenal lagi. Begitu Anda menjadi terkenal, masalah dari masa lalu akan menghampiri Anda. Tidak, aku harus menemukan cara untuk melewati ini. Pikiran Lian berputar-putar. Bab 443. Pria berseragam karate itu mirip Musashi. Dia juga anggota keluarga Musashi. Namanya Musashi Sora, tapi dia 2 tahun lebih tua dari pohon Musashi. Dari segi senioritas, Musashi Sora dianggap sebagai paman Musashi Sora. Namun, bakat seni bela diri Musashi Sora jauh di atas Musashi Izo. Dia adalah seorang jenius yang langka di antara Musashi Izo dalam beberapa dekade terakhir. Dia memperoleh tingkat sabuk hitam karate ketika dia berusia kurang dari 20 tahun. Kemudian, pada usia 20 tahun, ia mengikuti kompetisi karate dunia dan memenangkan kejuaraan dunia. Oleh karena itu, Musashi Sora memiliki kekuatan yang sangat besar dalam keluarga Musashi, jauh melebihi apa yang dapat ditandingi oleh pohon Musashi. Paman di bawah pohon Musashi harus menundukkan kepalanya di depan Musashi Sora. Kali ini Musashi Tsushita dan Musashi Sora datang ke Los Angeles untuk membuka bisnis karate klan Musashi di Los Angeles. Musashi kita tiba di Los Angeles lebih dulu. Hari itu di jalan, saya bertemu sekolah seni bela diri jenggot yang membagikan brosur. Musashiki berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk mempromosikan karate, jadi dia sengaja mengirim babi pulaunya untuk mencari masalah. Akibatnya reputasi karate tidak naik, dan Musashi sendiri ditampar seperti kepala babi oleh Ang Li. Begitu Sora Musashi tiba di Los Angeles kemarin, setelah istirahat seharian, dia menghubungi media dan berencana menggunakan arahan untuk berhenti dari gym untuk mendapatkan kembali mukanya bisnis, berharap menjadi sukses instan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sekolah seni bela diri Huzi di depan Anda. Ini mewakili status seni bela diri Huaguo Sheng dan bahkan seluruh Huaguo. Hari ini, saya akan menggunakan karate untuk menantang apa yang disebut seni bela diri Tiongkok dan memberitahu mereka bahwa hanya karate yang merupakan seni bela diri paling otentik di dunia. Petik 2. Musashi Sora sengaja memberitahu kamera bahwa sekolah seni bela diri jenggot memiliki status yang sangat tinggi, namun nyatanya, sekolah seni bela diri jenggot hanyalah setetes air di lautan di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Seminggu yang lalu, sekolah seni bela diri Huzi hanya memiliki total 4 siswa, dan saat ini hanya sekolah seni bela diri kecil. Musashi mengatakan ini hanya untuk meningkatkan statusnya di karate.
Selama dia bisa mengalahkan sekolah seni bela diri Jenggot, dia akan setara dengan berdiri di puncak seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Tak tahu malu, sangat tak tahu malu. Hei, kamu lagi ngapain? Zhao Jian, yang sedang mengajar di lantai pertama, melihat kerumunan orang berkumpul di pintu dan bergegas keluar untuk mengajukan pertanyaan. Sora, itu dia ada di sana hari itu. Musashi berbisik ke telinga Sora di bawah pohon Musashi. Musashi mengangguk ringan di keningnya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, tapi hatinya penuh dengan penghinaan terhadap pamannya. Musashi tidak perlu berbicara sama sekali, dia hanya perlu meletakkan tangannya di belakang punggung dan bertingkah seperti seorang master, dan tentu saja seseorang akan berteriak padanya. Ini master karate kami, Tuan Musashi Sora. Hari ini kami mengundang banyak media untuk menyaksikan, sekedar berdiskusi dengan pencaksilat Tiongkok untuk melihat siapa pencaksilat yang asli. Petik 2. Seekor babi pulau melangkah maju dan berteriak. Pada saat ini, Zhao Jian juga mengenali Musashi Matsushita dan beberapa babi pulau yang muncul hari itu. Dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk berkompetisi di gym, dan dengan kekuatannya sendiri, dia bukanlah tandingan orang-orang ini. Cepat dan minta guru turun. Zhao Jian membisikkan instruksi kepada siswa di sebelahnya, lalu mengangkat dadanya dan memblokir pintu untuk mencegah masuknya babi negara pulau. Bukan tidak mungkin ingin belajar satu sama lain, tapi harus menunggu izin tuanku. Huzi sudah mendengar kabar tersebut dan turun, namun ia merasa senang saat mendengar penyebab masalah tersebut. Saya khawatir tentang bagaimana mempromosikan sekolah seni bela diri Huzi agar dapat terus merekrut siswa. Bukankah propaganda ini dikirimkan ke rumah Anda? Selama dia mengalahkan Island Peaks di depan banyak media, efeknya pasti akan lebih baik daripada membiarkan Ang Li tampil di jalanan dan membagikan brosur. Huzi terbatuk ringan, karena ini adalah pertukaran seni bela diri, Hu tentu saja tidak akan menolak. Selain itu, teman mana yang ingin menantang sekolah seni bela diri Huzi saya? Musashi Kora berbicara saat ini. Tuan Hu adalah senior di dunia seni bela diri, jadi junior tentu saja tidak berani menantangnya. Sang junior datang ke sini untuk menantang murid-murid guru Hu, terutama salah satu dari mereka yang tahu cara menamparkan. Saya ingin tahu apakah dia ada di sasana seni bela diri. Petik 2. Ujung janggut dan alisnya terangkat, diam-diam mengira Musashi Sora benar-benar tidak tahu malu. Baru saja dia mengatakan kepada kamera bahwa dia ingin bersaing dengan Hua Guwu, tapi sekarang dia segera menghindari konfrontasi langsung dengan Hu sebagai junior. Saya seorang junior. Sekalipun Anda mengalahkan saya, itu tidak akan menjadi kejayaan. Itu tidak membuktikan bahwa seni bela diri Tiongkok lebih baik dari karate. Tapi jika saya mengalahkan murid Anda, itu berarti karate lebih baik dari seni bela diri Hua Guo. Hal ini membuat Huzi sangat malu. Di antara banyak muridnya, yang memiliki kekuatan tertinggi adalah Zhao Jian, tetapi Zhao Jian bahkan tidak bisa mengalahkan Musashi Matsushita yang memegang sabuk merah, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Musashi Sora? Adapun Ang Li, dia benar. Ang Li memang telah mengalahkan Sora Musashi, namun Huzi tidak mengetahui seberapa kuat Ang Li, dan dia tidak tahu apakah Ang Li mampu mengalahkan Sora Musashi. Berarti, Beard mengumpat diam-diam, lalu mendengar suara keluar dari telinganya. Biarkan aku. Sosok yang relatif mungil keluar dari kerumunan. Itu adalah Hu Jing, putri kesayangan Hu Jing. Wajah Hu Jing bersinar begitu dia melihat Hu Jing, tetapi ketika dia melihat Musashi Sora dengan ikat pinggang hitam di pinggangnya, kegembiraan di wajahnya sedikit meredup. Mengapa seorang gadis datang untuk ikut bersenang-senang? Lagi pula, muridkulah yang datang untuk menantangmu. Kamu adalah putriku, bukan muridku. Jika kamu menang, kamu tidak akan mengakuinya. Perempuan tidak perlu ikut campur dalam urusan laki-laki. Pergi dan panggil pacarmu, Xiao Anzi, ke bawah. Beard menguliahi dengan wajah datar. Siapapun tahu bahwa Huzi sedang melindungi betisnya, takut terjadi sesuatu pada putrinya. Adapun kalimat terakhir, sangat kasar di telinga Hu Jing. Ambil contoh pria Anda. Ini harus diikuti oleh karakter, Ren. Laki-laki Anda, tentu saja, mengacu pada Lian. Keduanya menikah dengan ujung jari, jadi tidak ada salahnya pria memanggil Lian Hu Jing, tapi Hu Jing sangat tidak senang setelah mendengar ini. Ada orang lain yang tidak bahagia, dan itu adalah Zhao Jian. Dia menyukai Hu Jing, tapi menurutnya dia tidak sekuat Lian. Hu Jing tidak berani marah pada ayahnya, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Lian, dan segera bergegas ke lantai 3 dan berteriak, nakal, gangster busuk. Kamu di mana? Keluar. Batuk. Lian terbatuk ringan dan keluar dari dapur. Hu Jing hendak berteriak, tapi dia tertegun saat melihat penampilan Lian. Wajah Lian gelap, hal ini disebabkan oleh abu di dasar pot. Jenggot yang dicukur itu direkatkan kembali, dan menutupi seluruh wajahnya, bahkan di dahinya, membuatnya tampak seperti monster berambut hitam. Namun, apakah mustahil mengenali penampilan asli Lian? Jika kamu mencariku, namaku Li Xiaoan, bukan hooligan, apalagi hooligan Bao. Lian berkata dengan enteng. Kamu bajingan, kenapa kamu sampai seperti ini? Ups, saya tidak bisa mengontrol sebanyak itu. Ayo, turunlah bersamaku. Aku peringatkan kamu bajingan, jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah hari ini, aku akan merobek tulangmu. Seperti yang kubilang, aku bukan orang yang menyebalkan. Lian tidak bisa berkata-kata. Bab 444. Xiao Anzi, ada apa dengan wajahmu? Hu juga sangat terkejut saat melihat gaya Ang Li. Paman, jangan khawatir tentang detail ini. Katakan padaku mengapa kamu datang menemuiku. Lian mengganti topik pembicaraan. Pria berseragam karate itu bernama Musashi Sora. Dia pernah memenangkan kejuaraan dunia karate. Dia ingin menendang Sasana. Apakah kamu yakin bisa menghadapinya?
Beard dengan cepat menjelaskan masalah tersebut dan mengisyaratkan betapa besar manfaatnya bagi sasana bela diri jika Ang Lee bisa mengalahkan Sora Musashi di depan wartawan, serta komisi yang bisa didapat Ang Lee. Apakah juara dunia karate itu hebat? Ang Lee secara khusus memeriksa secara online dan menemukan bahwa juara dunia karate terbaik adalah pemegang sabuk hitam tingkat 2. Level tertinggi dalam karate adalah sabuk hitam tingkat 4. Namun, sabuk hitam tingkat ketiga dan keempat hanya dapat diperoleh oleh mereka yang telah memberikan kontribusi terbesar pada karate. Tapi sekali lagi, bahkan karate tingkat keempat mungkin tidak dapat mencapai alam ki dan memasuki jalan seni bela diri yang sebenarnya. Lian sekarang berada di alam ki tingkat kedua. Selama dia belum mencapai alam ki, dia tidak perlu takut pada para pejuang. Tidak masalah. Lian berkata dengan sangat percaya diri. Beard merasa lega saat mendengar ini, dia sangat takut Lian tidak bisa menghadapi Musashi Sora, dan tidak ada cara untuk mengakhirinya. Xiao Anzi, sebaiknya kamu menamparkan wajah babi itu nanti, mengerti? Dimengerti. Ang Lee tahu bahwa kehadiran media adalah kesempatan terbaik untuk mempublikasikan metode menamparkan babi. Musashi Kong, inilah orang yang ingin kamu tantang. Beard mendorong Ang Lee ke depan. Apakah itu dia? Musashi Sora bertanya di bawah pohon Musashi. Di bawah pohon Musashi, dia memandang Lian dengan hati-hati dan berkata dengan ragu, kelihatannya agak mirip, tapi wajah orang itu tidak terlalu gelap. Begitu Lian mendengar penyebutan wajahnya, dia mengangkat tangan kanannya dan berkata, Musashi, apakah kamu ingin belajar cara menamparkan babi lagi? Itu dia, aku ingat suaranya. Musashi berteriak di bawah pohon. Ketika dia mendengar tamparan babi, dia secara naluriah menutupi wajahnya, merasakan sakit yang terkondisi di wajahnya. Orang yang tidak berguna. Musashi mengumpat pelan, lalu berjalan maju dengan tangan di belakang punggung. Nak, karena kamu mewakili seni bela diri Tiongkok dan saya mewakili karate, mari kita bersaing untuk melihat siapa seni bela diri yang paling otentik. Oke. Lian menjawab dengan acuh tak acuh. Ayo lakukan ini. Jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan menggunakan tanganku hari ini dan hanya akan menggunakan kakiku untuk bersaing denganmu. Tangan Musashi berada di belakang punggungnya, tampak seperti seorang master. Oke. Lian maju selangkah, mengulurkan tangannya dan melambai. Terdengar bunyi pop yang tajam, dan ada bekas 5 jari di wajah Musashi, dan dia hampir jatuh ke tanah. Keajaiban menamparkan babi. Apakah kamu melihatnya? Gerakan tadi adalah teknik menamparkan babi yang terkenal. Jika saya bisa mempelajari trik ini, saya tidak akan takut ada orang yang menindas saya lagi. Orang-orang yang datang ke sekolah seni bela diri Jengbot untuk belajar dari gurunya semakin bersemangat. Musashi Kora sedikit terkejut, dan setelah dia sadar, dia berteriak, Nak, apa yang kamu lakukan? Saya bahkan belum memulainya, jadi Anda mengambil tindakan. Ini adalah serangan diam-diam dan penipuan. Tidak, apa yang baru saja terjadi tidak masuk hitungan. Karena itu, dia berbalik dan meneriaki media. Dia hanya mencoba menyelinap ke arahku. Itu tidak masuk hitungan. Tolong hapus videonya sekarang. Iya, tidak masuk hitungan. Cuma cowok itu yang selingkuh. Cepat hapus. Hapus videonya, cepat. Babi pulau lainnya juga menggonggong. Media tersebut disewa oleh Musashi Sora, namun kini belum ada yang menghapus video tersebut. Juara dunia karate itu ditampar di depan umum. Ini berita besar, siapapun yang menghapus video itu bodoh. Musashi Sora dan orang-orangnya hanya bisa mengomong beberapa kali, namun tidak bisa menindak media, yang justru akan membuat pemberitaan semakin membesar. Melihat tak bisa menghentikan media, Musashi ingin merebut kembali posisinya dari Ang Lee. Nak, dengarkan baik-baik. Kamu harus mendengar kata, mulai, sebelum dihitung. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, teriak saja. Lian mengangguk. Musashi mengira dia baru saja ditampar karena dia tidak siap. Kali ini, dia masih meletakkan tangannya di belakang punggung, berpura-pura menjadi master, menghembuskan dan menghembuskan napas. Awal. Retakan. Sebelum Musashi bisa menyelesaikan kata-katanya, tamparan Lian kembali menimpa wajahnya, hampir menjatuhkannya ke tanah. Lihat, dia menamparkan babi itu lagi. Luar biasa, juara karate sialan itu ditampar lagi. Belajar, aku harus belajar seni menamparkan babi. Mendengar komentar orang-orang, Musashi merasa telah dipermalukan. Dia berdiri dan berteriak, itu tidak masuk hitungan sekarang. Kamu ambil yang kedua. Aku bahkan belum menyelesaikan kata-kataku. Oke, kali ini kami akan menunggu sampai Anda selesai berbicara sebelum kami mengambil tindakan. Musashiku sekali lagi meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berpura-pura menjadi seorang master, menyesuaikan suasana hatinya dan berteriak mulai. Lian tidak segera mengambil tindakan, tetapi bertanya, bolehkah saya mengambil tindakan? Musashi Kora mengangguk dan menatap Lian dengan ekspresi waspada. Dia menunggu Lian maju dan kemudian mengangkat kakinya untuk melawan dan mendapatkan kembali situasi sebelumnya. Retakan. Sebelum Musashi sempat mengangkat kakinya, sebuah tamparan terdengar. Ini ketiga kalinya. Orang itu ditampar oleh Guru Li 3 kali berturut-turut. Teknik menamparkan babi ini sangat sulit untuk dilawan. Ini memang keterampilan seni bela diri yang unik. Saya lebih mengagumi pria bernama Musashi. Bagaimana dia bisa berkulit begitu tebal? Dia masih bisa menahan tamparan 3 kali berturut-turut oleh Guru Li. Ya, benar. Sihir tak tahu malu orang itu benar-benar setara dengan menamparkan babi, dan pertahanannya sangat baik. Setelah Musashi berjuang untuk berdiri, dia langsung berteriak, itu tidak dihitung sekarang. Saya memikirkannya lagi, tidak menggunakan satu tangan merupakan penghinaan bagi lawan saya. Ayo lakukan ini, saya biarkan dia menggunakan satu tangan dan melawannya hanya dengan satu tangan.
Petik 2. Tak tahu malu. Baru saja Anda menyeret diri sendiri tanpa menggunakan dua tangan, tetapi sekarang Anda tidak dapat melihatnya lagi, Anda membuat alasan untuk menggunakan satu tangan. Semua orang, termasuk media, diam-diam mengumpat. Terserah. Lian berkata dengan acuh tak acuh. Musashi meletakkan tangan kanannya di dada, matanya seperti kilat, dan setelah mengatur nafasnya, dia berteriak, mulai. Kali ini, Musashi Sora tidak menunggu Lian menyerang. Sebaliknya, dia menyerang Lian begitu dia mulai berteriak. Retakan. Namun, Lian lebih cepat dan menamparkan wajah Musashi Sora, menghentikan serangan Musashi Sora. Ini keempat kalinya. Bahkan dengan satu tangan, orang itu tidak bisa berhenti menamparkan babi itu. Tapi dia belum jatuh, kulitnya sangat tebal. Benar, kalau soal pemukulan, aku hanya menuruti babi pulau ini. Bahkan sebelum Musashi bangkit dari tanah, dia berteriak dengan keras, kali ini tidak masuk hitungan. Karena ini adalah kompetisi seni bela diri, maka harus adil. Saya ingin menggunakan kedua tangan. Hanya dengan cara ini saya bisa menghormati Anda. Oke. Lian masih tidak peduli. Bersambung.